Tentara Israel menemukan senjata buatan Cina dalam pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza. Namun, sebagian besar senjata itu kini telah disita oleh Israel. Lantas, bagaimana bisa militan Palestina mendapatkan senjata buatan Cina tersebut? Pakar hubungan Tiongkok-Israel, Keris White, mengatakan bahwa Cina memiliki industri senjata yang luas. Senjata-senjata itu kemudian dijual ke banyak negara, termasuk ke Timur Tengah, sehingga tidak menutup kemungkinan senjata buatan Cina sampai ke tangan Hamas. Namun White menegaskan bahwa senjata itu diperoleh secara ilegal. Menurutnya, pihak yang bertanggung jawab atas penjualan senjata Cina di Gaza adalah negara atau aktor independen Tiongkok. White kemudian mendesak Israel untuk mendalami masalah tersebut dengan otoritas resmi Cina. Sebagai informasi, Hamas memiliki persediaan senjata yang cukup melimpah dan diduga disimpan di dalam terowongan. Selain memproduksi sendiri, militan tersebut juga mendapatkannya dari Iran. Belakangan, Hamas juga memperkenalkan roket baru RBOA buatan Rusia untuk menyerang Israel. بسرعة. حميد ابو الجرافه الصفراء الجديده جاي يفرق، كان يفكر في شحات في البلاد. له ساعتين بتسافر في مقابر المسلمين قاعد يجرف. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بفضل الله قبل ساعة تم تدمير جرافة، تم حرقها بالكامل بفضل الله عز وجل. هذه الجرافة رابعة حتى الآن من صباحية. الله أكبر ولله الحمد. هذه النار إلى ساعتين ونولع، الحين الدنيا ليل وإحنا قاعدين على نار الجرافة. Militer Israel menyita sejumlah senjata buatan Cina dari tangan Hamas di jalur Gaza. Israel menuduh Hamas mendapatkan senjata itu secara ilegal dan mendesak pemerintah melakukan penyelidikan. Kantor berita Israel N12 melaporkan bahwa sejumlah besar senjata buatan Cina telah disita. Namun tidak disebutkan jenis senjata apa saja yang telah dirampas dari tangan Hamas. Menanggapi temuan ini, pakar hubungan Tiongkok-Israel, Keris White, mengaku tidak kaget. Sebab Cina memang memiliki industri senjata yang luas. Penjualan senjata itu juga dilakukan ke banyak negara, termasuk di Timur Tengah. Sehingga bukan tidak mungkin senjata buatan Cina sampai ke tangan Hamas. White mengamati hubungan dagang antara Cina dan negara-negara di Timur Tengah terjalin dengan baik. Bahkan hubungan itu tetap stabil meski mendapat sanksi dari Barat. Namun, White menyayangkan adanya negara atau aktor independen Tiongkok yang menjual senjata itu secara ilegal kepada militan di Gaza. Ia pun mendesak Israel untuk mendalami masalah tersebut dengan otoritas resmi Cina.
Ribuan warga Israel berkumpul di lapangan Habibah Tel Aviv pada Sabtu 30 Desember malam. Mereka menuntut pemilihan umum segera dilakukan untuk mencari pemimpin yang baru. Sebab Perdana Menteri Israel saat ini, Benjamin Netanyahu, dianggap gagal memimpin negara. Para demonstran membentangkan spanduk berisi protes terhadap pemerintah. Mereka menilai Israel tidak akan bertahan lama jika Netanyahu masih berkuasa. Para demonstran bahkan mengancam akan menggulingkan pemimpinnya jika tuntutannya tidak dipenuhi. Adapun protes ini berawal dari janji Netanyahu yang akan membebaskan sandera Israel dari Gaza. Janji tersebut terlaksana sebagian selama gencatan senjata pada November lalu, sehingga belum semua sandera Israel bisa dibawa pulang. Dalam konferensi pers pada Sabtu malam, Netanyahu mengatakan kepada warganya bahwa pertukaran sandera mungkin akan dilakukan. Namun, ia tak ingin warga terlalu berharap berlebihan, sebab Hamas mengeluarkan ultimatum yang tidak dapat diterima oleh Israel. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan 3 kapal yang dioperasikan Houthi Yaman di Laut Merah. Peristiwa itu terjadi setelah Houthi menyerang sebuah kapal kontainer serta helikopter Amerika pada Minggu 31 Desember pagi. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM melaporkan, kapal kontainer yang diserang Houthi adalah Maersk Hangzhou berbendera Singapura. Kapal tersebut kemudian mengirim pesan kepada Amerika untuk meminta bantuan. Hingga akhirnya datanglah helikopter Amerika bersama 2 kapal perang USS Eisenhower dan USS Gravely. Menurut CENTCOM, Houthi Yaman beraksi menggunakan 4 kapal kecil. Saat kejadian, mereka juga menyerang helikopter Amerika karena merasa terancam. Namun, helikopter Amerika menembaki kapal-kapal Houthi hingga membuat 3 di antaranya tenggelam. Beberapa awak kapal juga dilaporkan tewas dalam serangan balasan tersebut. Saat ini, perusahaan pelayaran Maersk telah menangguhkan lalu lintas kapal melalui Selat Bab el-Mandab. Sementara Houthi belum memberikan tanggapan atas kabar kematian beberapa awak kapalnya di Laut Merah. Warga Palestina yang ditahan di penjara over Israel mengalami keracunan massal pada Kamis 28 Desember. Dari hasil pemeriksaan, para tahanan ternyata diberi makanan basi. Dilansir Al-Mayadin, laporan itu disampaikan Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan. Pengacara komisi telah mengunjungi langsung para tahanan yang mengalami keracunan. Mereka menderita sakit perut, diare, hingga muntah-muntah setelah mengonsumsi makanan basi. Menurut komisi, penjara Israel sengaja menjatuhkan hukuman paling berat terhadap tahanan Palestina. Kasus tersebut juga ditemukan di penjara Al-Naqab, di mana para tahanan hanya diberi makan 2 kali. Selain itu, pihak penjara juga memutus aliran air ke para tahanan hampir sepanjang hari. Sementara untuk aliran listrik dibatasi hanya 50 menit per hari. Jika terdapat tahanan yang sakit, pihak penjara menolak untuk membawanya ke klinik atau pusat medis. Mereka hanya dipindahkan ke sel khusus agar tidak bercampur dengan tahanan yang sehat. Kondisi tersebut menjadikan penjara Israel bak neraka di dunia bagi para tahanan. Mantan Menteri Otoritas Palestina Yosef Salama meninggal dunia akibat serangan Israel pada Minggu 31 Desember. Selain pernah menjadi menteri, Salama juga menjabat sebagai khotib di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, membenarkan kabar meninggalnya Yosef Salama. Korban meninggal setelah rumahnya yang terletak di Gaza Tengah dibom tentara Israel. Salama dianggap dekat dengan Fatah, yakni partai yang mendukung Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas. Ia pun ditunjuk sebagai Menteri Akhwaf dan Agama mulai Februari 2005 hingga Maret 2006. Terkait kabar meninggalnya Salama, militer Israel belum memberikan komentar. Namun serangan di Gaza terus berlanjut meski tahun hampir berganti. Israel mengklaim tujuan utama perang adalah untuk melenyapkan Hamas. Namun faktanya serangan di Gaza telah menelan banyak korban sipil. Menurut otoritas Palestina, jumlah kematian akibat serangan Israel mencapai 21.822 jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.